Wah, penampilannya luar biasa sekali tadi. Terus kalian juga kompakan seragamnya nih. Pakai batik semua ya? Iya kak, kita semua kompakan pakai seragam batik. Soalnya kita semua emang suka banget sama batik. Wah, hebat. Tapi kenapa kalian semua bisa suka sama batik? Jadi gini kak, batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi kesenian batik baru mulai dikenal secara luas pada zaman Kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama cantik dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Jawa. Amba yang berarti kain lebar dan tik yang berarti titik. Jadi batik berarti titik-titik yang digambar di atas sehelai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik. Dengan memakai batik, kita sudah membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak langsung. Akibatnya, batik jadi semakin terkenal dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik. Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Wah, keren sekali kalian ini. Dan jadi tambah keren karena pakai batik. Yuk, bersama kita melestarikan batik. Baik, selamat Hari Batik Nasional untuk Anda semua. Dan rekan-rekan semua, masuk ke materi hari ini, yakni menulis cerita pendek. Dan nanti ada tugas untuk Anda, bahwa Anda bersiap-siap untuk menulis cerpen sepanjang, bukan sepanjang ya, sebanyak 5 halaman, sekitar 5 halaman. Baik, rekan-rekan semua, kita masuk ke dalam ini. Kalau kita berbicara menulis cerpen gitu ya, lagi-lagi menulis itu adalah apa sih? Proses yang membangkitkan kreativitas. Dan kemarin saya sudah jelaskan bagaimana kreativitas itu muncul ya. Saya sudah gambarkan di pertemuan pertama malah. Kreativitas itu bagaimana bisa muncul. Oke, membangkitkan, jadi menulis adalah proses membangkitkan kreativitas dan memperkuat kesadaran tentang dunia. Menulis juga bisa membuat keyakinan seseorang kian bertambah, kepercayaan diri terbina, dan munculnya kesadaran akan potensi diri yang dimiliki. Nah, beberapa hal yang bisa dijadikan motivasi untuk menulis adalah yang pertama, alasan kebermanfaatan. Jadi, karya Anda, gitu ya, yang namanya hasil tulisan adalah sebuah karya. Karya Anda bisa dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya. Jadi, mohon maaf, bukan dimanfaatkan orang lain, artinya bermanfaat untuk orang lain. Siapa yang membaca itu, gitu ya, bisa memiliki dampak dari apa yang Anda tuliskan, gitu ya. Dan bisa juga menjadi inspirasi, tulisan Anda menjadi inspirasi oleh dia. Jadi yang namanya
tulisan ya, di dalamnya adalah sebuah teks mengirimkan pesan, atau juga mengandung sebuah ideologi dari si pengarangnya gitu ya. Karena bagaimana Anda menulis itu juga menunjukkan bagaimana karakter Anda gitu ya, sehingga itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, bermanfaat gitu ya. Berikutnya, citra diri yang positif. Artinya ketika Anda menulis gitu ya, itu membangun citra Anda. Citra apa? Citra yang bisa memberikan gambaran gitu ya, yang bisa memberikan gambaran atau penjelasan terkait hal-hal yang mungkin sudah terlupakan orang gitu ya. Karena yang namanya tulisan itu tidak usang gitu. Tulisan itu tidak usang. Kalau sekarang mungkin disebutnya jejak digital. Jadi kalau kita menulis di digital, oh itu jejaknya ada. Atau kita berkarya di digital, jejaknya ada. Tapi buku apapun itu tetap tidak tergantikan. Karena kalau orang dalam digital, dalam dunia digital itu cuma sebentar saja. Mata itu akan cepat lelah gitu ya. Tapi kalau buku, kapan pun nanti ada waktu senggang dia buka. Kapan ada dia buka. Nah, citra dirinya positif gitu ya. Berikutnya, pengembangan keterampilan berkomunikasi. Sekali lagi, buku juga sama, bagian dari komunikasi. Keterampilan Anda dalam menulis itu menunjukkan keterampilan Anda dalam berbicara gitu ya. Nah, makanya kemampuan anak komunikasi ini jangan lupa, it's not only speaking but also writing ya. Berikutnya, alasan ekonomi. Yang namanya tadi hasil tulisan menunjukkan sebuah karya. Karya Anda itu apabila banyak yang menyukai berarti cukup populer gitu ya, cukup populer. Kemudian Anda bisa dapatkan keuntungan dari situ. Jadi Anda bisa jual hasil karya Anda, kemudian mendapat keuntungan untuk Anda gitu ya. Berikutnya, beberapa syarat penunjang keterampilan menulis. Ya, membaca. Nah, membaca sebagai sarana utama. Basically, membaca is not only you read a book gitu ya, tapi juga membaca dari lapangan gitu ya, melihat situasi, melihat kondisi, memahami kulturnya gitu. Itu juga part of reading gitu. Jadi kamu membaca, sekali lagi membaca is not only read a book gitu ya, tapi kamu membaca karakter orang, membaca budaya seseorang gitu ya. Nah, itu membaca. Satu. Yang berikutnya adalah latar belakang informasi. Latar belakang informasi, bagaimana kamu bisa peroleh itu gitu ya. Bagaimana juga ya, latar belakang informasi bisa banyak dari macam-macam, itu tergantung literatur Anda gitu ya. Bisa dari, ya sekali lagi, dari buku, dari orang lain gitu ya. Dari apa sih namanya, bisa dari kawan Anda, bisa dari bapak Anda, bapaknya Anda menjadi sosok inspirasi Anda gitu misalnya. Latar belakang informasi. Berikutnya, well-rounded man. Nah, Anda itu seperti ibarat paket lengkap, rounded man gitu ya. Dimana holistik. Setiap Anda apa yang Anda tulis, apa yang Anda lakukan itu selalu holistik. Oke ya. Jadi well-rounded man harus komprehensif, artinya dalam ya. Selain dalam, Anda juga luas gitu ya. Luas dan dalam gitu ya. Jadi Anda pengetahuan Anda luas gitu ya. Kemudian dalam untuk menguliti sampai ke akar-akarnya tuh. Misalnya kalau melihat budaya itu, oke, Anda bisa tahu ke dalam-dalamnya gitu ya. Berikutnya, penulis harus peka gitu ya. Peka dalam arti ini ada kepekaan bahasa, bagaimana Anda bisa memahami bahasa-bahasa yang berbeda-beda gitu ya. Kepekaan bahasa, materi, dan bentuk tulisan ya. Kepekaan bahasa, dari bahasa ada bahasa-bahasa istilah, ada bahasa-bahasa majas dan segala macam gitu ya. Nah, itu Anda bisa tahu bahasa itu, bahkan Anda juga diperkaya dengan bahasa-bahasa dari daerah lain gitu ya, atau bahasa luar negeri, bahasa asing gitu ya. Nah, itu akan luar biasa gitu ya. Berikutnya, materi dan bentuk tulisan nih gitu ya. Apakah materi dan bentuk tulisannya
temanya telah usang atau tema kekinian gitu ya, atau juga bentuk tulisannya itu berbunga-bunga, berapi-api yang seperti apa. Nah, ini dia. Nah, kata kuncinya itu anekdot, istilahnya anekdot gajah di mata anak gitu ya. Artinya menjauhi ujung ekstrim. Ujung ekstrim itu artinya gini. Ujungnya jadi ngomongin besar gitu ya, di awal, kemudian di tengah, tapi endingnya cuma begini gitu. Berikutnya atau kebalikannya gitu ya. Terlalu lengkap gitu, terlalu mendetil gitu ya, sehingga orang menjadi boring gitu ya. Nah, ini makanya harus berimbang. So you have to know siapa audiens kamu, atau siapa yang pembaca kamu gitu ya. Siapa pembacanya, arahnya mau kemana gitu ya. Nah, itu harus ditentuin. Bagaimana menggunakan kalimat atau gaya bahasa yang menarik gitu. Nah, ini beberapa ide tulisan. Ada apa yang kita alami, pikirkan, rasakan, lihat, dengar, kejadian. Kata kuncinya gini ya, kata kuncinya saya bilang. Yang pertama adalah kita harus rajin membaca. Membaca itu tidak hanya membaca buku, bisa juga membaca lingkungan kita, membaca apa yang pernah kita lihat gitu ya, membaca situasi dan segala macam, itu membaca gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, jadi pembaca yang baik dan pendengar yang baik gitu. Kemudian banyakin jalan gitu ya, banyakin jalan gitu. Nah, ini banyak jalan, Anda bisa membaca hal yang banyak, bisa mendengar sesuatu yang baru gitu ya. Dan jadilah pendengar yang baik gitu, jangan rajin memotong gitu. Nah, ini dia. Nah, pengertian cerpen itu apa? Cerpen adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah. Cerpen disebut juga dengan sebuah prosa. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Tidak lebih dari 10.000 kata. Artinya maksimum 10.000 kata. Cerpen pendek 700 sampai 1.000 kata. Nah, inilah yang menjadi tugas Anda nanti ya. Dan 1.000 kata itu kemungkinan besar itu mencapai 5 halaman. Berikutnya cerpen ideal 3.000 sampai 4.000 kata. Ada juga cerpen yang panjang, yakni 4.000 sampai 10.000 kata. Seharusnya Anda itu di 3.000 4.000 kata sebenarnya ideal. Tapi it's okay, 700 sampai 1.000 kata saja karena waktu juga. Berikutnya, habis ceritanya kalau dibaca dalam keadaan duduk. Jadi orang tuh nggak sempat sambil berdiri, sambil apa. Jadi cuma baca, kemudian selesai gitu. Berikutnya, tulisan lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. Tokoh cerpen sederhana. Karakternya tidak harus mendetil. Berikutnya, bersifat fiksional. Nah, di dalam sebuah cerpen ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Ini juga sama, di dalam novel juga sama, ada tema, ada alur, ada penokohan, ada setting, ada sudut pandang, ada amanat, ada gaya bahasa. Theme itu adalah tema ya. Berikutnya ada plot gitu ya, alur cerita. Kalau di dalam bahasa Inggris ini ada yang disebut istilah character and characterizations, penokohan atau perwatakan tuh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, tema ini suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok dari dasar cerita. Misalkan kalau kita bahas Laskar Pelangi, gitu kan ada masalah ternyata di dalam sebuah pendidikan. Ada masalah di dalam anak-anak. Gitu. Ada masalah di suatu daerah. Jadi ada, kalau kita identifikasi itu Laskar Pelangi berarti ada di suatu daerah itu ada masalah kemiskinan dan ada masalah pendidikan. Dan ada masalah pendidikan yakni sekolahannya, gurunya, peralatan sekolahnya gitu ya. Kemudian ada di situ ada anak-anak ya yang dibawa misalnya yang kurang mampu dan segala macam gitu ya. Dan ya itu lingkungan yang belum mendukung untuk fasilitas belajar segala macam. Nah, itu menjadi gagasan pokok atau dasar cerita.
Berikutnya alur atau plotnya. Plot itu apa? Sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. Urutan cerita biasanya bisa terjalin atas urutan waktu. Gitu ya. Nah, secara garis besar ada perkenalan, ada konflik atau masalah, ada peningkatan konflik atau masalah, ada puncak masalah, kemudian penurunan masalah, kemudian ada resolusi atau konflik penyelesaian. Nah, ini alur proses kreatif penulisan. Nah, berawal dari realitas ya, apa yang Anda bisa lihat gitu ya. Nah, kepekaan Anda masuk, kemudian bangun dari sisi muatan moralnya, berikutnya tambahkan kritik dan idealismenya Anda, berikutnya mulai membangun cerita dan merancang alurnya. Nah, pengembangan alur ini yang biasanya ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Awal itu adalah pengenalan, tengah itu konflik gitu ya, akhir itu penyelesaian cerita. Nah, ini alur ada yang disebut alur maju gitu ya, ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, peristiwa D. Jadi dari peristiwa A berikutnya menuju ke peristiwa B. Jadi ada B itu karena ada A gitu ya, ada C karena ada B gitu ya, ada D karena ada C gitu. Jadi semuanya berurut. Ada yang mundur gitu ya alurnya. Jadi dari D kemudian ke masa lampaunya di C, ke masa lampaunya di B, kemudian masa lampaunya di A gitu ya. Ada yang maju mundur gitu ya. Ada yang alur maju mundur dari B ke C, C ke A, A ke D gitu. Nah, ada juga ini yang modern sekarang nih, yang kadang di film-film gitu ya, alur satu gitu ya. Ini sama kayak tadi ya. Ini alur maju sebutannya, pengenalan, kemudian rangkaian kejadian. Jadi ini udah mulai ada kejadian di sini, kemudian ada timbul masalah, kemudian masalahnya naik, makin naik gitu ya, kemudian klimaks sampai ada penurunan masalah, kita tahu mulai ada reda masalahnya, berikutnya ada resolusi atau penyelesaian. Ada yang tidak dimulai dari pengenalan tapi langsung masalah. Tapi dari masalah itu kita bisa tahu, bisa kenal karakter-karakternya gitu sampai ke klimaks, berikutnya masuk ke sampai selesai di resolusi. Ada yang dari pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, masalah-masalah di sini, kemudian klimaks saja selesai. Nah, itu Anda bisa temukan misalnya di film Final Destination tuh, langsung ke klimaks, kemudian stop gitu. Ya. Nah, ini dia. Kalau ini yang alurnya maju, Anda bisa nonton coba Romeo and Juliet. Itu alurnya maju itu. Nah, kalau alurnya maju mundur, Anda bisa tonton Vantage Point. Itu kalau alurnya maju mundur ya, Vantage Point. Berikutnya kalau alurnya mundur itu Titanic, karena Titanic itu menceritakan kisah seseorang yang menceritakan kisah seseorang, kemudian itu adalah gambaran masa lalunya gitu. Titanic. Oke. Ada lagi film yang benar-benar mundur gitu ya. Apa ya, saya lupa. Mungkin The Reader, Anda bisa nonton gitu ya. Nah, ini peran penokohan atau perwatakan gitu ya. Jadi hal ini bisa menggambarkan dari situ kita bisa tahu gambarannya, karakternya si A begini, si B begini. Misalnya tokoh lupus aja tahun 90. Saya nggak tahu Anda pernah baca, tapi setidaknya Anda pernah nonton mungkin. Gitu ya, tokoh lupus gitu, bagaimana lupus digambarkan suka gituin permen karet gitu ya, rambutnya agak gondrong gitu, kemudian gayanya gaul gitu ya. Pokoknya kita akhirnya bisa nggambarin lupus itu kayak gimana gitu. Berikutnya setting atau latar ada 3, ada tempat, ada waktu, dan ada suasana gitu. Berikutnya sudut pandang atau point of view, sudut pandang orang pertama dengan gaya bahasa aku. Nah, ini sudut pandang orang pertama, kita bisa menempatkan aku. Itu sudut pandang orang ketiga itu bisa dia gitu ya, dia. Atau sudut pandangnya campuran gitu ya. Nah, ini artinya Anda ingin merangkai itu dari kisahnya aku atau kisahnya dia atau kisahnya aku dan dia misalnya. Berikutnya ada pesan di situ, amanat, pesan atau harapan penulis. Berikutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini pemilihan gaya bahasa apakah menggunakan majas, ungkapan yang jadi Anda mencermati pemilihan gaya bahasanya itu. Ada juga bisa
tadi dari segi bahasa ya, ini dari segi nada gitu ya. Misalnya nada itu gimana Pak bisa tahu nadanya? Misalkan gini, kalau ada tulisan bakso gitu ya, bakso O-nya panjang gitu ya, terusnya ditambah lagi pakai tanda seru. Kira-kira kita bacanya seperti apa? Bisa jadi Anda membaca bakso gitu, mungkin lagi manggil. Tapi sebenarnya bisa jadi lagi geram misal. Bakso gitu ya. Nah, itu kita hal itu bisa menimbulkan sebuah nada. Jadi sekali lagi itu feel kita tuh. Nah, tadi itu unsur intrinsik ya. Kita tinggalkan ya, sudah selesai. Kita masuk ke unsur ekstrinsik dari cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Berikutnya adalah latar belakang seorang pengarang. Nah, latar belakang masyarakat itu bisa kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, atau kondisi perekonomian masyarakat. Nah, misalkan ada seorang penulis tentang dia nulis Korea, tapi dia nggak pernah ke Korea gitu. Nah, bagaimana kok dia bisa tahu? Iya dari baca gitu. Bisa dia baca bukunya, dia baca tentang orang-orang Koreanya, dia nonton film Koreanya, dia nonton berita Koreanya dan segala macam. Jadi ketika itu persis bisa menggambarkan Korea itu seperti apa. Padahal dia nggak pernah ke sana, gitu ya. Berikutnya latar belakang pengarang. Nah, ini pengarangnya dari dia sering apakah latar belakangnya dia dari orang baik atau tidak gitu ya. Tapi biasanya pasti rata-rata baik gitu. Kemudian pernah bermasalah dengan dengan hukum atau tidak gitu ya. Kemudian pengarangnya juga dari organisasi apa misalnya, punya pengalaman apa, kondisi psikologisnya seperti apa. Berikutnya aliran sastra yang dimiliki penulis itu apa, bisa surrealis, bisa realis gitu ya, banyak aliran sastra tapi saya nggak mau banyak jelasin karena yang penting Anda bisa menulis gitu ya, yang penting Anda menulis terlebih dahulu, tulis aja. Tuh, nanti apakah itu masuk realis atau surrealis itu belakangan gitu ya. Oke. Nah, ini catatan penting. Untuk catatan penting dalam sebuah paragraf misalnya ada kutipan gitu ya. Nah, apa sih yang dikutip? Nah, ini misalnya aku dan teman-teman lebih tertarik pada sebuah tulisan rumah makan-makan. Jadi kita pengen menjelaskan rumah makan-makanan pakai tanda seru gitu ya. Tanda seru, tanda kutip, sorry. Berikutnya cari taksi Pak gitu ya. Itu si orang itu nanya, cari taksi Pak gitu. Nah, ini aja nada nih. Cari taksi Pak gitu. Nah, ini tanda seru tuh. Terus saya jawab dan iya gitu ya. Nah, itu pakai tanda seru juga. Kemudian ada tanda seru yang cuma satu nih. Tanda seru, tanda kutip. Tadi kutip 2, ini kutip 1. Misalnya kita ngomongin kijang. Artinya kijang itu bukan kijang yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kijang sebuah mobil. Gitu. Berikutnya penulisan kata baku. Semua kata yang bukan kata-kata bahasa Indonesia. Baik itu asing, daerah, lisan, prokem, dicetak miring. Berikutnya semua jenis tanda baca ditulis melekat dengan kata awal ataupun akhir. Misalnya tadi tanda kutip ya berarti nempel dengan yang kalimat awal atau huruf awal atau huruf akhirnya gitu ya. Berikutnya kehadiran bahasa daerah dalam cerpen jangan sampai mengganggu pemahaman makna gitu ya. Jadi harus bisa menunjukkan local color-nya, warna daerah yang berbeda-beda itu. Nah, sudut pandang harus konsisten. Apakah kita ini menulisnya dari sisi aku atau menulis dari sisi dia gitu. Dan kemudian kalau aku jangan ada aku, kemudian ada saya, kan banyak ada aku, ada saya, ada daku gitu. Nah, ini harus konsisten gitu. Nah, ini contoh yang itu daerah ya. Ada jukung, ada kelotok, ada lanting. Nah, kalau perlu kita jelasin jukung itu apa. Jukung itu sejauh yang saya tahu itu ini ada bahasa Kalimantan ya. Ini adalah kayak semacam kano gitu, bahasa modernnya kano, tapi kalau itu mah perahu kecil gitu ya. Nah, ini kelotok ini yang ada mesinnya gitu ya. Nah, ini perahu yang ada mesinnya. Mungkin karena bunyi klotok gitu ya. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Berikutnya lanting ini kayak sejenis rumah kecil dari bambu atau dari kayu gitu ya. Dan ini ada di pinggir-pinggir sungai biasanya gitu ya. Ini gambarannya ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya.
Dan jangan lupa tugas Anda adalah sudah membuat cerita 5 halaman. Gitu ya. 5 halaman dari sini. Sampai nanti tugasnya sampai kapan Pak? Sampai di UAS dikumpulkannya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.